Meski gelar Bapak Pembangunan kadung melekat pada sosoknya, gelar pahlawan bagi mantan Presiden Soeharto belum juga disematkan. Di satu sisi, kiprah 32 tahun kepemimpinan Soeharto dinilai syarat prestasi. Di sisi lain, ia juga dinilai bertanggung jawab pada sejumlah peristiwa berdarah di negeri ini. Di era Soeharto, Indonesia menjelma menjadi salah satu macan Asia di bidang ekonomi. The Smiling General juga piawai mempertahankan kedaulatan bangsa di mata dunia. Indonesia juga pernah bersuasembada pangan di tahun 1980-an. Di zamannya, tak ada tindakan premanisme yang melembaga ataupun aksi teror yang merajalela. Namun Soeharto hanya manusia biasa. Sejumlah celah mengemuka, mulai dari pelanggaran HAM hingga kasus korupsi yang menjeratnya. Soeharto dituding menyalahgunakan kewenangannya sebagai presiden dengan memberikan berlimpah kemudahan kepada keluarga dan koleganya. Hasilnya, konglomerasi yang korup dan rapuh menghancurkan sendi-sendi perekonomian. Indonesia pun tenggelam dalam krisis ekonomi di tahun 1997-1998. Dengan segala pertimbangan, adalah hak pemerintah memutuskan layakkah Soeharto dianugerahi gelar pahlawan. Terima kasih Anda masih bersama Gesir. Kalau tadi sudah ada Pak Suswono dan juga sudah ada Prof. Roni, sekarang kita sudah kehadiran Pak Salim Said dari sejarawan. Kalau tadi kita melihat begitu mulai ada kontroversi ketika memang Presiden Soeharto diajukan menjadi pahlawan. Layakkah mantan Presiden Soeharto menjadi disematkan menjadi pahlawan, Pak Salim? Saya kira kita memerlukan waktu untuk sampai kepada kesimpulan menjawab pertanyaan itu. Pak Harto itu orang besar, jasanya besar, dan berkuasa lama. Semua orang yang berkuasa lama dalam sistem yang tidak demokratis, potensinya berbuat kesalahan juga besar. Maka kita memerlukan waktu untuk merenungkan manakah yang lebih besar, kesalahannya atau pengabdiannya. Oleh sebab itu saya berpendapat sekarang belum waktunya kita mengambil keputusan apakah menganugerahi gelar pahlawan atau tidak menganugerahi gelar pahlawan kepada Pak Harto. Belum waktunya dalam arti kita yang tadi Bapak katakan harus memilah dari apa yang sudah dilakukan atau belum, begitu Pak? Ya, kita harus punya waktu. Kita ini jarak kita dengan Pak Harto kan belum jauh. Kita memerlukan waktu untuk lebih merenungkan lagi sampai pada suatu saat kita mengambil keputusan. Mungkin bukan generasi kita, mungkin generasi anak kita. Ya, mudah-mudahan bisa lebih cepat, begitu. Tapi saya tetap berpendapat sekarang bukan waktunya untuk mengambil keputusan. Belum waktunya. Belum waktunya. Kalau misalnya Pak Suswono melihat dengan apa yang dikatakan Pak Salim, belum waktunya Presiden Soeharto dijadikan sebagai seorang pahlawan, Anda melihat itu seperti apa? Saya sependapat apa yang disampaikan Menteri Sosial Ibu Khofifah tadi memang tepat. Menunggu waktu untuk Gus Dur untuk mendapatkannya. Pak Harto juga begitu, menunggu waktu yang tepat. Kita tahu betapa besar jasa Bung Karno, proklamator yang mengabdikan dirinya sepanjang hidupnya untuk mencapai Indonesia merdeka pun baru dapat pahlawan nasional tahun 2012. 46 tahun setelah beliau turun. Jadi saya yakin bagi Pak Harto sendiri, Pak Harto tetap Pak Harto dengan atau tanpa gelar pahlawan nasional. Dan saya yakin para pahlawan itu juga tidak mengharapkan gelar itu. Adalah tanggung jawab generasi berikutnya untuk menghargai pahlawan itu sebagai simbol penghormatannya pada para pahlawan. Jadi saya kira tidak ada masalah Pak Harto kapan akan dapat gelar itu. Tidak ada yang mendesak-desak juga tidak ada. Pak Harto sendiri juga sudah tenang di akhirat sana. Saya kira kita tunggu waktu yang tepat untuk memberikan penghormatan yang tinggi pada pahlawan ini. Iya Pak Salim, kalau kita melihat sepertinya ada ketidaksiapan publik begitu menerima bahwa gelar ini ditujukan kepada Pak Harto. Kalau Anda melihat sebagai seorang sejarawan, apa yang membuat bahwa publik merasa ada ketidaksiapan untuk menerima gelar terhadap Pak Harto ini, Pak Salim? Jarak kita masih dekat. Jarak? Kita masih dekat dengan, saya kira penjelasannya
Pak Siswono. Pak Siswono tadi bagus sekali. Jarak antara kita dengan Bung Karno sampai kita pada tingkat mengambil keputusan itu cukup jauh. Pak Harto itu lebih lama berkuasa loh dari Bung Karno. 30 tahun ya Pak. Ya, jadi artinya kesempatannya berbuat bagus banyak, tapi kesempatannya berbuat tidak bagus juga banyak. Kita memerlukan waktu untuk memilah-milah, menimbang-nimbang, untuk pada akhirnya sampai pada kesimpulan pantaskah beliau kita beri gelar pahlawan atau tidak. Jadi marilah kita bersabar menunggu dan berilah kesempatan kepada generasi di bawah kita, mungkin anak kita, adik-adik kita, untuk juga ikut memikirkan itu. Karena ini kan tidak menyangkut kita saja, ini juga menyangkut orang-orang setelah kita. Kalau Prof. Roni melihat sosok dari seorang Pak Harto sendiri seperti apa? Anda melihat dari figurnya, melihat dari raut wajahnya, melihat dari bagaimana cara berbicara, cara memimpin, cara bertatap muka dengan rakyat ketika itu atau dengan para menterinya? Tadi yang pertama saya sudah sampaikan, beliau itu mempunyai dimensi budaya yang high context culture. Sekarang karena Pak Salim bicara soal Mungkin kita jarak. bisa melihat Prof, ini ada fotonya di sebelah kanan. Ya, ini ada. Kalau Pak Salim tadi mengatakan soal jarak, ya, kalau kita lihat sosok Pak Harto, itu ada jarak sosial secara vertikal dan ada jarak sosial secara horizontal. Dan beliau menurut teori dimensi budaya, manajemen budaya, termasuk high power distance. Jarak sosial ke bawah jauh, ya. Untuk bertemu beliau agak sulit, ya. Ada kesan menjaga image dan sebagainya. Dan sulit sekali untuk ketemu beliau, ya. Sementara jarak sosial yang kita katakan dengan cara horizontal, dekat dengan beberapa menteri, dekat beberapa penasihat, ya, itu tidak dekat dengan orang-orang lain sama sekali, ya. Ini adalah dimensi budaya secara vertikal maupun secara horizontal yang beliau. Lepas dari itu pun, tapi kita melihat sosok Pak Harto itu, kalau kita lihat dari teori Weber, bukan besar kemungkinan, sudah jelas beliau itu punya charismatic authority, ya. Di samping legal authority dan traditional authority, semua orang sepakat beliau punya harisma. Harisma itu barangkali perlu dijaga, tapi ada dengan jarak sosial yang vertikal, jarak sosial dengan horizontal. Tetapi Gus Dur juga punya harisma, nanti kita bandingkan. Beliau tidak menjaga jarak sosial, baik horizontal maupun vertikal. Ini justru saya ingin berdiskusi dengan beliau ini. Nah kalau kita melihat tadi kan tampak depan ya Pak ya, ini dari samping, Prof. dari samping itu. Nah ini nanti kita akan lihat dengan Gus Dur, ya. Ini kalau Gus Dur flat, beliau enggak, ya. Kelihatan begini dari segi fisionomi sudah saya katakan, ini pasti tipe-tipe seperti ini cepat bertindak, cepat berpikir, cepat mengambil tindakan, ya. Itu sudah pasti tipe orang seperti dengan wajah seperti ini, ya. Jadi beliau orangnya firm, ya, teguh pendirian, ya, dan ada kesan menurut Bung Karno itu kokoh, ya, keras kepala begitu, keras kepala. Pak Harto, ya, ya, ini tipe keras kepala dan firm, ya. Tapi nanti saya ingin bandingkan dengan Gus Dur, mestinya ditayangkan kedua tokoh ini kiri kanan, dan saya maunya begitu. Tapi ini saya kira kalau Pak Siswono melihatnya, apakah memang sosok dari seorang Pak Harto ini sosok yang keras kepala ketika memimpin dulu menjadi presiden kita? Beliau terbuka pada kritik terbatas, tidak suka ada kritik terbuka. Tetapi setelah menjadi putusan, beliau orang yang sangat tegas. Pendidikannya tidak tinggi, beliau hanya sampai SMA, tetapi orangnya sangat cerdas. Dan disiplin cara berpikirnya itu runtun. 10 tahun saya sebagai menteri beliau, saya menyadari betul, setiap ada gagasan, disiplin cara berpikirnya itu jelas. Pertanyaan pertama pasti, apa perlu? Menjawab apa perlu itu kita perlu pakai data segala macam yang tidak. Padahal hanya pertanyaannya apa perlu, ya? Kalau kemudian dia tidak yakin, habis. Jadi artinya berpikir linear, tidak holistik begitu. Linear. Ya. Setelah beliau diyakinkan menganggap perlu, pertanyaan berikutnya, apa perlu sekarang? Itu kita mesti melihat pada skala prioritas secara menyeluruh, apa perlu sekarang. Tidak mudah meyakinkan itu. Kalau beliau akhirnya yakin, pertanyaan ketiga, apa perlu sebesar itu? Itu berbicara time frame, apakah selesai 1 tahun, apakah 2 tahun, atau 5 tahun. Tapi jelas sekali cara berpikir, disiplin berpikir yang runtun dan enak.
Begitu kita bulat dia setuju, kita sebagai stafnya itu merasa dilindungi, dijaga, dan program itu jadi. Saya ingat pada tahun 1990, program permajaan pemukiman kumuh di Jakarta, Medan, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya. Anggarannya begitu besar, dan setelah bicara dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas, anggaran tidak bisa dipenuhi secara penuh. Tapi karena Pak Harto sudah menganggap program ini penting, saya dapat bantuan dari dana SDSB, sumbangan dana sukarela berhadiah. Waktu itu sebetulnya judi itu. Tapi ini menggambarkan kalau beliau sudah iya, kita tuh di back. Nah ini yang membuat timnya, stafnya merasa mantap bekerja membantu beliau. Dalam arti ketika menjadi menteri Anda merasa dilindungi oleh seorang presiden. Kalau sudah jadi keputusan. Kalau sudah menjadi keputusan. Kalau belum, itu jangan dulu. Kalau Pak Salim melihatnya Begini, saya ada hal yang menarik berurusan dengan Pak Harto dan Mas Sis. Saya adalah Ketua Dewan Kesenian Jakarta waktu itu, menghadap Bapak Presiden, membicarakan sukarnya seniman membangun rumah di tanah yang mereka sudah beli. Karena macam-macam soal birokrasi. Lalu beliau mengatakan, bicara saja dengan Siswono. Beberapa hari kemudian saya cari beliau, gak ketemu. Taunya beliau juga nyari saya. Jadi rupanya Pak Harto itu kalau punya komitmen, ya seperti itu, serius betul. Karena beliau sudah berjanji membantu kami para seniman untuk membangun rumah itu, maka beliau sendiri ngomong kepada Menteri Siswono. Jadi saya merasa bahwa beliau betul-betul serius. dan berkomitmen ya Pak ya. Dan berkomitmen. Unfortunately, entah karena apa, sampai hari ini proyek itu tidak jalan. Dan saya kira itu bukan kesalahan pemerintah saja. Itu kesalahan kami sendiri, teman-teman seniman, yang kita percayai mengurus tanah itu. Sebab sudah ada 2 menteri seingat saya yang dikerahkan Pak Harto. Selain Pak Siswono, juga Akbar Tanjung, Menteri Perumahan juga waktu itu. Nggak jadi-jadi juga. Baik, ini kita melihat sosok dari seorang Pak Harto. Nanti kita akan melihat sosok dari seorang Gus Dur seperti apa. Kita kembali saat lagi di Gestur.